Aman. Ini kan orang yang kepak orang. Tapi aman. Lebih dari itu. Tes 1 2 3. Ya. Sudah siap tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Kasat Reskrim beserta jajaran, hadir pula pagi ini Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Tulungagung, kemudian Pak Dodit dari PLN Tulungagung. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Amin. Pagi hari ini kami Polres Tulungagung akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan ledakan petasan yang diangkut menggunakan balon udara yang terjadi di wilayah Kecamatan Bandung pada hari Rabu tanggal 2 April 2025. Jadi rekan-rekan, sebagaimana rekan-rekan ketahui, pada hari Rabu pagi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung itu terjadi ledakan dari petasan yang diangkut menggunakan balon udara. Balon udara ini diterbangkan oleh 7 orang remaja yang berdomisili di Kecamatan Durenan, Trenggalek. Jadi ini pelakunya adalah warga Trenggalek, meledaknya di wilayah Tulungagung. Berkaitan dengan perkara tersebut, Polres Tulungagung sudah melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka. Dari 7 orang tersangka ini, 5 diantaranya masih di bawah umur, sehingga tidak kami lakukan penahanan. Sedangkan yang hadir di belakang saya, ini 2 orang tersangka yang sudah berusia dewasa, 1 berusia 19 tahun, dan 1 berusia 20 tahun. 7 orang inilah yang bertanggung jawab menerbangkan balon udara yang digantungkan petasan sejumlah 105 petasan. Jadi ada 100 petasan ukuran kecil. Silakan ditunjukkan Pak Rio. Ini ada 100. Dari 100 petasan ini 83 meledak, tersisa 17 yang gagal meledak, dan ini kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik Satreskrim Polres Tulungagung. Selain 100 petasan ukuran kecil, ada juga 5 petasan ukuran besar. Nah, 5 petasan ukuran besar ini 2 meledak dan 3 tidak meledak. 3 inilah yang kemudian diamankan oleh penyidik di TKP di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. 2 petasan besar serta 83 petasan kecil inilah yang kemudian mengakibatkan 1 buah mobil rusak ada di belakang Bapak dan Ibu sekalian, mobil yang mengalami kerusakan. Kemudian 1 rumah rusak berat serta 1 orang mengalami luka ringan, yaitu terluka di bagian tangan dan muka. Gitu. Bagaimana kronologi penangkapan?
kemudian barang buktinya apa saja, serta pasal apa yang diterapkan akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Silakan Pak Kasat Reskrim. Selamat siang rekan-rekan media yang terhormat Pak Kapolres, Pak Kapolres. Untuk terkait kronologi kejadian di TKP, yang pertama pada dasarnya yang dilakukan oleh remaja Trenggalek ada 7 orang yang dewasa berinisial AA dan ZR dan RRP. Pada awalnya hanya melihat-lihat dari YouTube, kemudian tahun lalu juga sudah menerbangkan juga balon udara, kemudian tahun ini coba lagi, kemudian saudara dari ERP yang berumur 14 dan DWP membeli bahan-bahan pembuat mercon tersebut pada sosial media, toko online, kemudian dikirim ke Trenggalek, kemudian dirakit serta balonnya, serta petasannya, kemudian dikaitkan balon tersebut dengan petasan, kemudian dibawa ke tempat penerbangan menggunakan arko yang di depan kita ini. Setelah diterbangkan, jarak kurang lebih 500 meter berada di kawasan Bandung Tulungagung. Kemudian balon tersebut jatuh menimpa mobil dan rumah warga Tulungagung. Kemudian dengan mobil tersebut ialah mobil yang warga Tulungagung yang bekerja di Bali, kebetulan lagi mudik, dan pada akhirnya sekarang mobilnya belum balik, belum mengantar mudik ke Bali, masih di sini. Dan setelah kejadian tersebut, dalam proses penyelidikan adanya urunan, jadi per minggu urunan untuk membeli barang tersebut dilakukan oleh remaja-remaja tersebut, hingga pada terkumpul baru kita dibelikan bahan-bahan tersebut. Untuk BB yang berhasil disita, yang pertama arko warna merah yang digunakan untuk menerbangkan, kemudian balon udara, balonnya ada terbang, yang jatuh hanya petasan, tang, lakban, gunting, kemudian alat untuk menyulut ini janur, kemudian karpet warna hijau. Nah, ulangi satu-satu ya, kita jelaskan ya. Yang pertama ini ini daun kering yang dipakai untuk menyulut balonnya itu. Untuk balonnya sendiri tidak berhasil kita sita karena tetap terbang. Jadi yang jatuh ini adalah petasannya, gitu ya. Jadi yang jatuh ini petasannya, balonnya tetap terbang. Ya, kalau teman-teman lihat di video, coba ditayangkan yang balon itu saat penerbangan. Yang viral sosial media. Ini akan saya tunjukkan. Jadi ini viral. Anak-anak ini saat menerbangkan balon itu dia divideokan. Nah, ini menjadi alat bukti juga. Alat bukti. Nah, ini adalah prosesi penerbangan balon. Itu rekan-rekan bisa lihat. Tinggi balonnya ini 20 meter. Ya, tingginya 20 meter. Ini anak-anak ini yang pelaku ini. Ya, jadi saat menerbangkan mereka memvideokan, dan ini kemudian menjadi salah satu bukti keterlibatan para pelaku. Tingginya 20 meter. Jadi balonnya sangat besar sekali. Jadi balonnya ini tetap terbang, hanya petasannya yang jatuh menimpa rumah dan mobil. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, ini petasan ukuran besar dari 5, 3 berhasil tidak meledak, kemudian dalam penyitaan. Kemudian petasan ukuran kecil ada 17 dari 100, 83 sudah meledak. Kemudian ini pecahan mobil, bagian mobil ini juga mengakibatkan kerusakan. Ini spion ya, bagian spion yang rusak. Kemudian ini lakban ya, lakban yang dipakai untuk membuat balon tersebut. Kemudian ini juga apa ini, tang ini yang dipakai. Kemudian ini ada tali rafia dan botol bahan bakar yang dipakai minyak tanah untuk menerbangkan balon udara tersebut. Dan ini arit
yang dipakai, sabit yang dipakai untuk membersihkan tempat penerbangan, ya, lokasi penerbangan. Kita dapatkan di TKP. Ini apa ini? Bambu yang dipakai untuk menyulut apinya itu. Ya, ini alat dorong yang dipakai untuk membawa petasannya nih. Jadi petasannya dipakai menggunakan kereta dorong ini, alat dorong ini. Nah, kalau rekan-rekan bertanya, ini kok ada empat balon. Ini adalah balon udara yang berhasil diamankan oleh warga Tulungagung dan PLN. Ya, jadi selain satu yang kemudian menimbulkan musibah di Bandung ini, warga dan PLN beserta anggota Polsek juga berhasil mengamankan 4 balon udara. Ya, ada yang diamankan sebelum diterbangkan, ada yang diamankan ketika sudah mendarat. Nah, makanya pagi hari ini saya undang juga bapak-bapak dari AKD, Asosiasi Kepala Desa, karena memang keterlibatan kepala desa ini sangat signifikan dalam upaya mencegah penerbangan balon udara ini. Alhamdulillah sebenarnya kalau di wilayah Tulungagung sendiri cukup kondusif karena keterlibatan bapak-bapak kepala desa ini untuk mengimbau warganya agar tidak menerbangkan balon udara. Ya. Demikian juga kami bekerja sama dari awal sudah berkomunikasi baik dengan PLN untuk kemudian melakukan patroli pencegahan agar warga tidak melakukan atau tidak membuat dan tidak menerbangkan balon udara. Oke Pak Rio, pasalnya silakan. Pasal yang disangkakan yang pertama adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 2001. Barang siapa tanpa hak memasukkan, membuat, menerima atau mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api, amunisi atau bahan peledak, ancaman hukumannya yaitu 20 tahun. Kemudian 421 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 berhubungan tentang penerbangan, dan kemudian terakhir 406 tentang pengerusakan barang dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Ya. Jadi ada 3 pasal. Yang pertama Undang-Undang Darurat, barang siapa memproduksi, menyimpan dan lain sebagainya bahan peledak itu diancam pidana paling lama 20 tahun penjara. Kemudian pasal 421 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, menerbangkan barang yang mengganggu penerbangan, ini ancaman pidananya paling lama 3 tahun. Kemudian pengerusakan, karena kegiatan ini juga mengakibatkan rusaknya kendaraan dan kendaraan dan rumah, sehingga kita kenakan pasal 406 KUHP tentang perusakan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Sebelum tanya jawab, saya beri kesempatan kepada Ketua AKD untuk menyampaikan upaya apa saja yang sudah dilakukan dari teman-teman kepala desa. Ada 257 kepala desa, kalau ditambah dengan lurah ada 271 dalam upaya mencegah. Dan ini sangat efektif. Kalau rekan-rekan monitor, sebenarnya Tulungagung tahun ini sangat kondusif ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, yang meledak di Bandung ini diterbangkan oleh 7 orang warga Trenggalek. Monggo silakan Pak Ketua AKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua AKD Kabupaten Tulungagung, saya menyampaikan bahwa selama ini sudah kerjasama bagus dengan Kapolres Tulungagung. Jadi bisa mengimbau teman-teman kepala desa yang dilanjutkan untuk kerjasama dengan Babin Kaptipasnya masing-masing. Saya yakin selama ini untuk kepala desa sudah aktif lah, berperan aktif untuk komunikasi dengan Babin Kaptipmas. Dan untuk Pak Kapolres, saya yakin untuk informasi di desa-desa tanya sama Pak Babin Kaptipmas sudah informasi yang jelas. Dan yang ini melanjutkan untuk balon untuk pengalaman untuk hari ini dari Trenggalek yang masuk di Tulungagung. Nanti untuk Tulungagung juga tersalurkan. Insya Allah Bapak Kapolres mengadakan lomba untuk balon, dan sudah dapat peserta 17 kecamatan Kabupaten Tulungagung. Terus untuk AKD Kabupaten Tulungagung sudah daftar untuk mencalonkan lomba balon, dan nanti balonnya ini diberi tali biar tidak lepas, tidak liar, jadi biar tersalurkan, tidak dilepaskan gitu ya. Jadi untuk Tulungagung, terima kasih Kapolres sudah aman, kondusif, dan kita jaga bareng-bareng
Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua KD, ini beliau yang mengetuai seluruh kepala desa di Kabupaten Tulungagung. Jadi yang tadi beliau sampaikan, intinya adalah teman-teman kepala desa ini sudah sangat berperan aktif untuk mengimbau dan melaksanakan patroli. Karena kan sebenarnya bikin balon ini nggak sembunyi-sembunyi, pasti rame-rame dan saling mengetahui. Alhamdulillah Tulungagung sendiri secara umum cukup kondusif. Tadi yang kedua, Pak Ketua KD juga menyampaikan ke depan kita akan coba fasilitasi, ya, kita adakan lomba atau festival balon udara, balonnya diikat gitu ya, seperti yang dilaksanakan di Wonosobo, Jawa Tengah. Kebetulan kan kalau Jawa Timur ini belum ada sebenarnya festival balon udara. Nanti ke depan, insya Allah tahun depan kita laksanakan. Tadi sudah sepakat dengan Pak Ketua KD, nanti minimal satu kecamatan satu ya Pak ya. Nah, nanti termasuk tadi saya sudah sampaikan juga kepada Pak Kepala PLN, nanti PLN juga akan mendukung kegiatan festival balon ini. Nanti tempatnya apakah di pantai atau di lapangan, nanti kita koordinasikan lebih lanjut. Ini sebagai upaya untuk menyalurkan apa ya istilahnya hasrat dari warga Tulungagung ini untuk berbalon balon udara namun tetap aman. Jadi diikat, nanti panjangnya paling tinggi 70 meter. Ya, tidak boleh lebih dari 70 meter tingginya. Gitu. Selanjutnya monggo Pak Kepala PLN Tulungagung silakan menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, Bapak Ketua KD. Baik, kami dari PLN menginformasikan bahwa kami selama ini menjelang Lebaran sudah melaksanakan kerjasama dengan Kapolres Tulungagung, kemudian dengan desa-desa. Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah sosialisasi ke desa-desa bersama bapak-bapak kepala desa serta polsek setempat dan koramil. Tujuan kami adalah supaya warga tidak menerbangkan balon apalagi sesuai dengan petasan, karena memang sangat berisiko terhadap instalasi kelistrikan. Di sini yang kami utamakan adalah kenyamanan pelanggan dalam menikmati Lebaran, supaya betul-betul listrik ini tidak dalam kondisi bagus atau dalam kondisi baik. Jadi kalau listrik itu aman, insya Allah Lebaran pun akan terasa nyaman. Alhamdulillah di Lebaran ini secara umum seluruh instalasi listrik Kabupaten Tulungagung dalam kondisi aman tanpa ada gangguan. Ini tidak lepas dari kerjasama kami dengan Polres Tulungagung dan kerjasama kami dengan desa-desa di wilayah Tulungagung. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Ketua KD. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih terhadap warga Tulungagung juga yang bisa menjaga kondisi kelistrikan di masa Lebaran dalam kondisi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dua hal disampaikan. Ini adalah hasil kerjasama yang baik antara PLN, teman-teman kepala desa dan juga polsek jajaran. Ada 4 balon udara yang berhasil diamankan. Nah, ini hasil dari kerja bersama tersebut. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala PLN, sepanjang Ramadan dan Idul Fitri ini untuk instalasi listrik di Kabupaten Tulungagung zero accident ya Pak ya. Tidak ada insiden yang diakibatkan oleh balon udara. Nah, ini kita masih punya PR. Ini saya mohon disampaikan teman-teman media. Nanti Lebaran ke-7 apa namanya? Kupatan. Ya, ini kita optimalkan lagi Pak Ketua KD, Pak PLN. Jadi kita akan optimalkan dan saya mohon teman-teman media tolong betul-betul membantu mengimbau jangan ada warga yang membuat dan menerbangkan balon udara, utamanya nanti menjelang tradisi Kupatan ya. Ini juga titik krusial bagi kita bersama. Saya mengimbau jangan membuat dan menerbangkan balon udara. Karena satu, berpotensi menimbulkan kebakaran, sudah ada buktinya, korban jiwa, luka ya, dan juga bisa mengganggu penerbangan dan mengganggu instalasi kelistrikan PLN. Itu dari saya. Saya cukup ya? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Jan, izin tanya Jan. Nah, sebentar, dari kiri. Kejadian ini kan berulang dari tahun ke tahun siapa? Ini apakah karena masyarakatnya yang kurang memahami atau sosialisasinya yang kurang ke masyarakat? Ya. Memang sebenarnya tadi saya sampaikan kalau di Tulungagung sendiri sebenarnya cukup baik ya, tahun ini cukup baik ya.
PLN Zero Accident, kemudian ini juga berhasil mencegah. Kejadian satu ini juga ternyata dari tetangga ya, dari Kabupaten Trenggalek. Ada banyak faktor saya lihat, memang masyarakat menilainya ini tradisi gitu ya, padahal kan dibilang tradisi sebenarnya kan bukan juga ya, tradisi tidak juga, kebiasaan buruk saya sebenarnya, kebiasaan buruk ya. Nah, kalau kemudian sosialisasi, saya yakin sosialisasi sudah baik, teman-teman kepala desa, PLN dan Polsek jajaran juga sudah optimal gitu ya. Nah, tinggal ya memang harus kita optimalkan lagi, karena Tulungagung ini luas, 19 kecamatan dengan jumlah warga yang lebih dari 1 juta ya, artinya ini menjadi PR kita bersama. Jadi kami mohon momentum ini juga menjadi saran sosialisasi kita, gitu ya. Selanjutnya tadi? Dan pembuatan balon itu dari berapa waktu? Oh iya. Tadi jadi bikin balon ini dimulai dari sebelum Ramadan. Ya. Anak-anak ini iuran per anak per pelaku ini 100.000. Jadi terkumpul 700.000 untuk bikin balon dan petasan. Ini dibuat mulai dari sebelum Ramadan. Petasan dan balonnya ini dibuat sebelum Ramadan oleh 7 orang ini. Mereka iuran. Beli bahan bakunya di online shop, cara bikinnya tahu dari YouTube. Terjawab? Siap. Oke. Dan Lanjut. infonya sudah ada upaya mediasi terkait dengan ganti rugi kita, benar ya? Betul. Jadi kebetulan kan 7 pelaku ini berasal dari satu desa yang sama. Desa apa namanya? Itu Soko. Nah, di Suko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Nah, Kepala Desa Ngadisuko sudah melaksanakan upaya komunikasi ya dengan korban. Nah, nanti kalau memang kemudian nanti ada upaya mediasi, tercapai kesepakatan, tentu kami Polres Tulungagung juga akan mempertimbangkan apakah nanti follow up-nya bagaimana, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi sembari proses itu berjalan, proses penyidikan oleh Satreskrim terus berlangsung. Kerugian minimal berapa? Oke, kerugian kurang lebih 100 juta rupiah. Jadi dari kerusakan mobil yang ada di belakang rekan-rekan, kemudian rumah, itu nilai kurang lebih 100 juta rupiah. Cukup besar, ya 100 juta rupiah. Terjawab ya? Oke. Dalam berproses hukum, mereka itu didampingi pengacara atau tidak didampingi sementara ini di Polres Wagram? Ya, didampingi dari pengacara dan keluarga. Dan sekali tambah sedikit, untuk berapa waktu ketika ada kejadian kemudian ke-7 pelaku itu bisa langsung diringkus untuk 5 jam. Jadi meledak jam 6:04, jam 7 Polsek Bandung menerima laporan, jam 12 kita sudah bisa mengamankan para pelaku ini. Gabungan antara Satreskrim Polres Tulungagung dengan unit Reskrim Polsek Bandung. Dan menegaskan untuk bahan baku tadi berarti dibeli per item ataukah sudah jadi serbu? Ya. Jadi pelaku ini memberi bahan bakunya per item dari online shop, kemudian meramunya dan kemudian merakitnya menjadi petasan dan balon. Nah, jadi terpisah, belinya terpisah. Ya. Untuk balon-balon ini didapatkan dari Trenggalek juga atau dari Tulungagung? Nah, Tulungagung. Rinciannya ada 2 balon yang diamankan oleh warga dan Polsek Boyolali. Kemudian 1 balon diamankan oleh warga dan Polsek Besuki, dan 1 balon diamankan oleh warga, Polsek dan teman-teman dari PLN jadi Besuki. Ini Besuki ada 2, Boyolali ada 2. Diamankan oleh teman-teman warga, Polsek dan PLN. Artinya masih banyak produksi juga di wilayah Tulungagung ya, yang dimakan ini ya, untuk balon udara. Dari 4 ini 2 belum diterbangkan. Yang 2 ini mendarat. Nah, yang mendarat ini kita belum tahu sebenarnya terbangnya dari mana ini. Ini karena balon ini nggak ada identitasnya. Gelap. Nggak ada KTP. Jadi fotonya sama jembatan bawah. Yang ada 5 korban. Ini Pak Kasendasdir ya, update perkembangan. Jadi untuk yang petasan yang sebelumnya di daerah kota dengan sumber gempol sampai saat ini masih proses berlanjut. Akan tetapi kita terhalang karena korban masih sakit, masih dirawat. Jadi bisa keterangan. Jadi kita menunggu korban sembuh terlebih dahulu baru kita lanjut lagi. Kondisi korban? Masih sakit, kemarin bawa ke ISKAK. Siapa?
Dan ini mungkin ada sedikit masukan. Kalau di wilayah lokal ya, untuk kita kirim ke jasa penitipan, itu kan diperiksa. Tapi ternyata ketika online begitu menjual lewat media itu, apakah tidak ada semacam iya? Karena sebenarnya ketika terpisah ini belum menjadi barang berbahaya. Beda dengan narkotika. Kalau narkotika kan ada prekursor ya, bahan baku. Kalau ini kan sebenarnya ketika terpisah-pisah sebenarnya kan barang kimia yang tidak dilarang sebenarnya Pak. Gitu ya. Dan ini ketika sudah dirakit barulah ini kemudian jadi ini ya. Iya betul. Dan kalau teman-teman ingat sebenarnya waktu awal kita Ramadan kita sudah melaksanakan press release, kita berhasil menyita 10,5 kg dari 5 TKP ya, 6 tersangka. Jadi sebenarnya itu proaktif kita, proaktif strike kita, artinya kita melakukan penindakan dan cukup signifikan sebenarnya hasilnya sepanjang Ramadan ini. Kalau kita lihat keempat barang ini kan seperti ada kesamaan warna atau desain. Apakah ini mereka disebut dari satu tempat yang sama atau satu tempat sama atau tutorial yang sama? Jadi memang kemungkinan ini berguru pada video atau tutorial yang sama karena berdasarkan keterangan dari pelaku ini mereka nonton dari YouTube ya, jadi karakternya kan mirip sama ya, bentuknya itu mirip-mirip sama, mungkin bahan bakunya juga kurang lebih sama ya, warnanya kurang lebih sama, jadi ada kesamaan di situ ya. Terakhir ketika tahu petasannya turun terus balonnya tetap naik, ini para pelaku gimana? Kabur atau? Nah sih kita tanyakan ke pelaku nih. Nah oke, punya satu. Berikutnya ada lagi? Oke. Pelaku-pelakunya itu yang menimbulkan korban mobil dan rumah itu masih di bawah umur semuanya? 7, 5 di bawah umur, 2 dewasa. Oke. Nanti habis ini saya tanya ke pelaku, kemudian kita cek mobil yang rusak ya. Oke. Kita foto dulu, baru kita geser ke mobil yang rusak. Nah ini yang AA mana AA? Nih, ini tadi ditanyakan ini. Setelah tahu ternyata balonmu itu mengakibatkan kerusakan. Jadi setelah tahu ternyata balonmu ini petasannya mengakibatkan rumah dan mobil rusak, bagaimana perasaanmu? Panik. Panik. Terus apa yang kamu lakukan setelah panik itu? Pulang. Itu kamu tahu bahwa balonmu itu mengakibatkan kerusakan rumah dan mobil itu dari mana tahunya? Dari Facebook. Oh dari Facebook. Kamu sendiri nggak tahu ya? Tahunya balon itu terbang, ternyata meledak di tempat lain gitu. Tahunya dari Facebook bahwa ada akibat dari balon itu. Terus setelah panik pulang ke rumah, apa yang kamu lakukan? Apa? Nangis. Sembunyi di mana? Di rumah Pak. Di rumah. Terus siang dijemput. Dijemput sama siapa? Polisi. Sama Pak Polisi. Oke, ada lagi? Nah, ini kan tahun 2024 kamu sudah bikin balon juga ya? Ketika Lebaran tahun lalu ya? Ya. 2023 bikin juga nggak? Iya. Bikin. Berarti sudah berapa kali bikin? 2025 yang meledak, kemudian 2024, 2023, sebelumnya 2022 bikin nggak? Bikin? Boten. Jadi 3 ya, 2023, 2024 dan 2025. Sebelumnya ada mercanya juga. Yang tahun 2024 sama 2023 ada merconnya juga? Yang 2024 ada. Yang 2024 ada. Meledaknya di atas atau jatuh juga? Di atas Pak. Meledaknya di atas. Jadi sebenarnya para pelaku ini berharap merconnya itu meledaknya di atas gitu ya. Tapi ternyata tibo nibani omah karo mobil. Apakah ada pengawasan dari orang tua? Nah, orang tuamu ngerti nggak kamu bikin balon sama petasan ini? Orang tua sudah melarang Pak. Ribet? Sudah melarang orang tua. Orang tua sudah melarang. Nah, awakmu bikin balon karo petasan ini nanti Di rumah. rumah. Orang tua nggak tahu. Tahu Pak. Tahu, sudah melarang juga. Tapi awakmu ngeyel.
Mana nih? Jangan iya. Nih, yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup. Rencananya festival ya, kita ikut apa yang di Wonosobo. Nah, kamu bikin balon ini biaya berapa? Kurang lebih 500. 500. Tadi iuran kan 7 orang masing-masing 100 ya. Dapat uang 700.000. 500 bikin balon. Kemudian yang 200 buat beli rokok. bagi rokok. Petasannya nih petasannya. Sudah Pak. Oh 500 itu balon dan petasan. Nah kamu rincikan coba harganya. Berapa harganya? Belinya apa ya? Nggak usah nyebut kamu beli di online shop apa, kamu beli apa, harganya berapa, beli apa, harganya berapa. Plastik berapa plastik? Berapa ribu? Kurang lebih 200 lah semua. Semua 200. Mulai dari plastik, lakban segala macam itu. Nah kalau bahan baku petasan Ini sama Pak. sama ya, sama. Jadi total 500 itu. Itu sudah bahan baku balon sama bahan baku petasan. Ya, oke. Ada lagi? Cukup. Oke, setelah ini kita foto dengan Bibi terus kita ke mobil ya. Awas jangan ngabruk dan awas buri kaca deh. Ini sudah direndam air ya, jadi Jangan. kepes-kepes nih kalau teman-teman pegang. Kiri. Oke, tengah. Oke, kanan. Cukup ya? Cukup. Video pas Ya, ini mobil yang ada di lokasi rusak ya. Artinya ini ada bekas-bekas ledakannya sampai penyok, kemudian handle-nya lepas, spion lepas, kaca pecah gitu ya. Kenapa? Berat. Ya, artinya ada apa ya? Petasan yang meledak ini kan sebenarnya enggak itu, tapi dampaknya seperti ini. Rumah kalau dilihat di videonya hampir nilai kerugian total kurang lebih 1 juta. Cukup? Atas terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Berkenan menonton konferensi pers terkait penerbangan balon dengan adanya petasan kemudian jatuh di Gandong, Bandung. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.